Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna Kiai. Lihat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hidup sudah 1000 tahun lebih, 1200 tahun lebih. Beliau lahir tahun 150 Hijrah. Tapi ilmunya dipelajari, di mana-mana diamalkan. Ini kan barokah namanya. Beliau tidak punya persetaan, nggak punya organisasi, tapi ilmunya diamalkan. Juta-juta orang di seluruh dunia. Ini namanya barokah. Ya, orang itu yang dipikirkan itu barokah. Kamu jangan menjelek-jelekan orang Quraisy, kata Nabi, karena nanti di kalangan orang Quraisy itu ada orang alim yang ilmunya memenuhi dunia. Orang Quraisy yang ilmunya memenuhi dunia itu tidak ada selain Imam Syafi'i. Imam Bukhari ilmunya memenuhi dunia juga, tapi bukan orang Quraisy. Abu Dawud, Nasai, Ghazali ini orang-orang ilmunya memenuhi dunia juga, tapi bukan orang Quraisy. Satu-satunya ulama orang Quraisy yang ilmunya menyebar seluruh dunia Imam Syafi'i saja. Jadi Imam Syafi'i itu sebelum lahir sudah diceritakan oleh Nabi. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ini orang Arab, termasuk ahlu baiti Rasulullah SAW, Al-Muttalibi. Dia ini orang Arab asli, tinggalnya di Mekah. Tetapi beliau belajar bahasa Arab, belajar sastra Arab ke Bani Hudzail. Bani Hudzail itu satu suku yang terkenal bahasanya itu bagus, sastranya bagus. Belajarnya berapa hari? 10 tahun. Ngerti? Jadi kalau orang baru tahu bahasa Arab, Zarkasi, mahadi, mau nafsirkan Quran, oh alah kamu itu lucu. Al-Imam Asy-Syafi'i itulah, dan Al-Imam Asy-Syafi'i itu hidup tahun 150, masih zaman awal-awal. Bahasanya orang Arab pada waktu masih asli. Itu saja perlu belajar bahasa Arab bertahun-tahun di Bani Hudzail. Maka Al-Imam Ahmad bin Hambal itu beliau ini hafidh hadis yang terkenal pada zamannya. Beliau senantiasa duduk di majelisnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beberapa santrinya Al-Imam Ahmad itu menegur, "Syekh, kenapa duduk di majelisnya ulama muda ini? Kan ulama-ulama tua masih banyak. Kenapa kamu belajar sama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini masih muda gitu kok?" Maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, "Diem kamu." Oh, diem katanya. Kalau ilmunya ulama-ulama tua itu saya dapatkan dari murid-muridnya pun bisa. Kalau mereka meninggal umpamanya, maka ilmunya itu bisa saya dapatkan dari murid-muridnya ulama-ulama tua itu. Tapi kalau akalnya Muhammad bin Idris ini, saya tidak menemukan di antara ulama itu yang punya akal seperti beliau ini. Saya berani mengatakan separuh akalnya orang di dunia ini ada di otaknya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini. Ini kata Imam Ahmad. Tapi Imam Syafi'i itu orang punya kecerdasan itu luar biasa. Kata Imam Ahmad, separuh akalnya orang di dunia ini letaknya di Imam Syafi'i itu. Kalau ini meninggal, kata Imam Ahmad, saya tidak akan menemukan orang seperti ini lagi. Kalau ulama-ulama itu, alah riwayat-riwayatnya saya ambil dari muridnya juga bisa, katanya. Maka kecerdasan itu memang juga penting, dan kecerdasan itu tidak bisa dibeli itu. Itu asli gawan bayi itu.
tapi nggak ada bekal, nggak apa-apa. Imam Syafi'i itu dulu ngaji itu nggak ada bekal, kertas untuk menulis saja nggak ada. Beliau mengambil dari tempat-tempat sampah di kantor-kantor itu. Kertas-kertas yang baliknya belum ditulisi beliau ambili untuk nulis. Miskinnya itu nggak karu-karuan. Tapi akhirnya malah jadi termasuk alim-alimnya manusia di dunia ini. Begitu juga Imam Ahmad ibnu Hanbal. Masya Allah. Dalam mencari ilmu itu beliau banyak kesulitan. Kadang-kadang beliau perlu kerja berbulan-bulan untuk membeli kertas-kertas untuk menulis. Pada waktu itu belum ada cetakan. Tapi akhirnya jadi alim-alimnya manusia. Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu begitu juga. Sampai rumahnya habis beliau tinggal di pinggir pagar karena sudah nggak punya apa-apa. Tapi akhirnya karena beliau sabar, termasuk jadi alim-alimnya manusia pada zamannya. Kemudian kita ini orang awam. Ada orang mengatakan ikut Nabi sahabat sudah cukup. Tidak. Allah menyuruh kita untuk ikut para orang yang ahlinya. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang-orang yang ahlinya, yaitu para ulama-ulama, para imam-imam yang sudah diakui keimamannya, diakui keilmuannya, kefahamannya. Ini juga harus kita ikuti mereka, karena Allah juga menyuruh kita mengikuti para ulama. Jadi kalau ikut Nabi, sahabat dengan jalannya para ulama-ulama yang ahlinya, lah jadinya kita ini benar, itu ikut prosedur namanya. Kalau tidak begitu nggak ikut prosedur, nanti malah sesat di jalan. Maka kamu lihat mana yang dibuat, apa-apa yang difahami, yang dipegang oleh jumhurul muslimin, yaitulah yang benar. Makanya dalam bidang fikih ini jumhurul muslimin, seluruh alam ini mengikuti mazhab 4. Kalau enggak Syafi'i, ya Hambali, ya Maliki atau Hanafi. Di Indonesia, di Yaman, di kebanyakan Mesir, di kebanyakan negeri-negeri Syam, Suria, sekitarnya kebanyakan orang-orang Syafi'iyah. Malaysia, Thailand, Brunei, Sri Lanka, India Selatan, daerah-daerah yang dulu jajahan dari Rusia, Dagestan, Turkistan, kebanyakannya orang-orang Syafi'iyah. Nanti kalau di daerah Arab yang sebelah barat sana, Maroko, Tunis, Aljazair, kebanyakannya Maliki. Sudan, Maliki. Nanti kalau di benua India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Afghanistan, sekitarnya, maka ini orang-orang Ahnaf, orang-orang Hanafi. Jadi jumhurul muslimin ini sudah berabad-abad itu ikut mazhab 4. Maka menunjukkan ini mazhab 4 itu benar gitu. Apa buktinya mazhab 4 itu benar? Yang tanya ini orang awam. Buktinya, ini saya kasih contoh yang mudah saja. Seluruh mazhab 4 itu akhirnya menimbulkan orang-orang soleh, memunculkan wali-wali Allah, ashabul karomat, ashabut taqwa, telah memunculkan pejuang-pejuang, wali-wali, ahli-ahli. Itu buktinya bahwa amalan mereka ini benar.
Madzhab Hambali telah memunculkan Abdul Qadir Jailani, gitu. Madzhab Hanafi telah memunculkan Bahauddin Naqsyabandi, gitu. Mazhab Maliki telah memunculkan Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili, sahibu Hizb Bahr itu, gitu. Jadi pengikut-pengikut 4 mazhab itu sudah banyak, yang jadi wali-wali itu sudah banyak, yang diakui oleh kewaliannya bagi orang-orang yang tahu. Yang menunjukkan amalannya kan benar tuh. Kalau amalannya nggak benar, masa jadi wali? Masa Allah tolong mereka? Nah kalau mazhab-mazhab baru itu kok belum ada ceritanya itu pengikut-pengikut jadi wali itu. Kalaupun minta upah dalam mengajar, menurut Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu boleh, tapi tidak yang paling baik, tapi boleh. Ahaqqu ma ta'khuduna 'alaihil ajr kitabullah. Karena ada hadis, pekerjaan yang paling layak kamu mengambil upah darinya adalah mengajarkan kitabullah. Jadi karena hadis inilah Imam Syafi'i berpendapat bahwa ngajar itu mengambil gaji itu boleh, tapi itu bukan yang terbaik. Para ulama mengatakan supaya kamu mengambil gaji itu tidak menghancurkan pahala amal kamu, maka niatlah mengambil gaji untuk bisa ngajar. Jangan kamu ngajar untuk bisa mengambil gaji. Wangsab fa inna ladzal 'aishi bin nasabi. Bersusah payahlah karena kelizatan hidup adalah dalam susah payah. Tanamkan hati ini. Kalau ingin enak harus susah payah dulu. Ini sudah tertib. Kalau ingin makan enak harus lapar dulu. Kalau ingin tidur enak maka harus melek dulu yang panjang. Maka seorang kiai zaman dulu kasih nasihat sama anaknya yang mau mondok, saya pesen ya, nanti kalau kamu mondok makan yang enak, tidur yang nyenyak. Loh. Maka anaknya ini heran, kok nasihatnya kok aneh sekali. Oh, iya, kalau nggak aneh nggak kamu dengarkan. Ya. Maksudnya apa itu Pak? Maksudnya berpuasalah lama-lama sehingga nanti makannya jadi enak. Meleklah panjang-panjang biar tidurnya jadi nyenyak. Ya, gitu.